Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa diberikan kesehatan untuk bertemu dengan Pak Irwan kembali di mata kuliah yang kurang lebih mirip dengan mata kuliah yang lalu, yaitu mata kuliah language assessment. Cuman untuk yang saat ini, untuk materi kali ini kita sebut dengan language assessment and testing development. Di kelas B2 ini kebetulan eh, pengampunya adalah Pak Irwan dan Pak Erwin. Untuk Pak Irwan dimandati di kelas B2 untuk RPL B5 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Untuk memulai perkuliahan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya dalam mengikuti perkuliahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada meeting yang pertama ini Pak Irwan akan menjelaskan sedikit terkait dengan kontrak belajar kita di tahun 2025-2026. Mata kuliahnya diberi nama dengan Language Assessment and Testing Development. Untuk beban SKS-nya yaitu 4 SKS. Untuk kode mata kuliahnya adalah PBI 62121 kelas B2 semester genap 2025, pengampunya saya. Untuk deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini akan membahas konsep dasar asesmen bahasa, jenis-jenis tes bahasa, prinsip validitas, reliabilitas, praktikalitas, dan prospek. Teknik penyusunan tes keterampilan berbahasa, 4 skill ada listening, speaking, reading, dan writing. Penyusunan tabel spesifikasi atau disebut dengan blueprint, pengembangan instrumen beserta proses penelaahan atau expert judgment, dan uji coba, analisis butir, tingkat kesukaran, daya beda, dan analisis pengecoh, serta asesmen alternatif, otentik, serta portfolio dan project based assessment. Pak Irwan sedikit melakukan perubahan pada langkah atau alur daripada mata kuliah language assessment yang di semester lalu dan sebagainya. Namun ada kemiripan, misalnya kayak semacam pembuatan blueprint, kemudian analisis butir soal dan lain sebagainya. Akan tetapi karena di semester lalu cuma 2 SKS dan di 4 SKS, maka untuk alur organisasi materinya nanti akan cukup banyak ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, di sini untuk CPMK-nya ada 5, mampu menjelaskan konsep dasar assessment dalam konteks EAFL, English Foreign Language, atau C2, kemudian ada C1 dan C4 untuk mampu mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis tes bahasa serta tujuannya, mampu merancang instrumen tes. C6, bahasa yang memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas, tetap nanti menyusun. Mahasiswa mampu melakukan analisis butir soal dan mengevaluasi. Nah, ini hampir mirip kan ya CPMK-nya dengan semester lalu, tapi nanti akan saya jelaskan bedanya di mana. Mahasiswa mau menerapkan C3 asesmen OT dalam pembelajaran. Nah, saya singgung sedikit saja terkait dengan nomor 3, merancang instrumen tes. Karena dulu kan menyusun kisi-kisi dan juga soal, tetap nanti seperti itu, akan tetapi tidak 10 listening, tidak 10 reading, akan tetapi nanti saya akan jelaskan di alur organisasi materinya. Analisis butir soal juga demikian, bukan dari hasil uji coba dari sini terus dianalisis, tidak, akan tetapi nanti akan saya siapkan sendiri file dummy yang bisa kalian uji coba dan kalian evaluasi terkait dengan ini tadi ya, ada tingkat kesukaran, daya beda dan sebagainya, nanti adalah datanya dari saya, bukan dari kalian sendiri. Jadi kalian tidak ke sekolah untuk uji coba ya, sudah dihilangkan untuk semester ini ya. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya yang sudah gitu ya. Terus kemudian organisasinya materinya seperti ini, karena kebetulan ini adalah 4 SKS, maka kalau 2 SKS itu adalah 16, maka kalau 4 SKS itu totalnya 32 meeting. Nah, dalam minggu pertama, minggu lalu itu harusnya sudah 2 semacam ini ya. Karena kalian cuma ketemunya saya mengacu pada di kelas A, ada meeting 1, ada meeting 2. Karena di hari Selasa itu saya, Kamis itu Pak Wildan. Cuman karena kalian hanya hadir di hari Sabtu dan itu 4 SKS. Ini yang akan sedikit menjadi bingung. Kenapa? Karena kalau menurut di jadwal yang tertera pada sebaran, jadwal kalian kelas B itu 4 SKS hanya ada di hari Sabtu jam kedua.
jam 9 sampai jam 10.30, 1,5 jam. Bayangkan 4 SKS cuma dijadwal seperti itu, kan ya aneh ya teman-teman mahasiswa. Cuman akhirnya nanti kelebihan SKS-nya nanti akan akan dikerjakan melalui semuanya full melalui LMS ya. Hitungannya mungkin semuanya 4 SKS itu berada di LMS dan lain sebagainya. Harusnya beban 4 SKS itu wah banyak sekali ya. Nah, tapi saya akan jadi nanti satu meeting akan ada dua materi yang perlu saya sampaikan ya. Jadi untuk minggu pertama yaitu minggu lalu itu adalah seharusnya ini, tapi saya buat videonya baru hari ini. Jadi ada course introduction dan role of assessment dan reflection and case analysis. Jadi ini nanti saya akan berikan ya sedikit case analisisnya dan tugasnya setelah saya memberikan penjelasan terkait dengan hal ini. Dan ini adalah minggu kedua. Nanti habis ini saya juga akan buat video keduanya terkait dengan konsep assessment, testing, measurement, and evaluation sekaligus dengan making mind map assessment system in school ya. Oke. Terus kemudian nanti minggu ketiga ada principles of language testing, analysis dan sebagainya sampai nanti dengan pertemuan ke-16 dengan final submitting ya. Yang perlu digarisbawahi terkait dengan yang saya maksud menyusun soal yang dibuat blueprint itu ada di nomor 8 ini ya. Preparing for final project decision on target learners, type of test and skill and focus. Nah, kalau yang dulu Pak Irwan itu menentukan hanya di listening sama speaking, listening sama reading yang 10-10 itu, maka pada tahap ini kalian harus memilih sendiri skillnya yang mana, targetnya kelas berapa, jenis tesnya adalah pilihan ganda. Nah, itu kamu tentukan sendiri. Masih ditentukan sendiri dulu ya. Ya, kamu tentukan terlebih dahulu. Terus nanti sama gambaran kasarnya, kisi-kisinya, kartu soalnya dan sebagaimana nanti dimulai di sini. Lalu nanti di pertemuan ke-22 ini baru dibentuk blueprintnya, kartu tesnya dan juga tesnya itu sendiri ya. Jumlahnya 20 minimal ya. Kalau di awal-awal tadi kamu menentukan ya, ditentukan dulu. Menentukan bisa dijelaskan di dalam sebuah paper juga boleh dan kasarannya seperti apa, gambar kasarnya gitu ya. Terus nanti ada tes listening, speaking dan lain sebagainya, sisanya bisa dibaca sendiri. Yang perlu saya sampaikan jadi ada di 8 ini terkait dengan CPMK yang tadi menyusun tadi, memilih sendiri, kelasnya memilih sendiri. Kalau tipenya sangat disarankan adalah pilihan ganda. Terus dikembangkan di sini begitu ya. Lanjut terkait dengan hal yang tadi uji coba atau piloting. Nah, ini pilotingnya di sini tidak usah dianggap karena seharusnya di sini sudah tidak ada. Jadi nanti mulai dari item analisis ya, mulai item analisis di sini, item analisis ini ya, ini hanya sekedar penjelasan piloting. Nanti kalau yang di sini nanti kalian akan praktek. Nah, ini nanti akan saya berikan data dummy di sini sekalian sama sedikit materi terkait dengan hal ini. Terus kemudian saya minta kalian untuk mengerjakan data dummy dari saya, gitu ya. Nah, nanti silahkan nanti berlatih tapi dengan data dari saya, bukan dari kalian sendiri yang seperti di semester yang lalu. Ngerti ya? Nah, alurnya kurang lebih seperti itu gambarannya. Terus kemudian nanti untuk strategi perkuliahannya semacam ini. Terus referensi perkuliahannya adalah semacam ini. Masih seperti biasa boleh menggunakan Prof. Hamzah B. Uno, kemudian Sumarna Surapranata dan Prof. Gunadi boleh, atau mungkin ada tambahan dari lain juga boleh, dari Bron HD ini juga boleh. Terus kemudian tugas-tugasnya adalah tugas semacam ini ya, ada di situ mendengar presentasi dari dosen, melakukan diskusi baik mandiri atau kelompok, praktek membuat kisi-kisi sesuai pilihannya dari meeting 8 dan 22, mengerjakan tugas analitika mandiri di meeting 6, sudah saya tulis di sini ada meeting-meetingnya, praktek analisa dengan data dummy, nanti ada juga praktek analisa dengan data dummy. Nah, untuk UTS-nya nanti mengumpulkan kompilasi dari semua PPT dari awal sampai akhir plus dengan diskusinya ya. Plus dengan diskusinya. Jadi nanti silahkan pada waktu
Ini kan PPT-nya sampai terakhir ya, sampai dengan pertemuan ke-14. Jadi nanti pada waktu UTS masih terus kuliah ya. Jadi kalian cuma tanda tangan aja, belum mengumpulkan apa-apa. UTS ini akan dikumpulkan kalau sudah UAS. Jadi di UAS nanti selain mengumpulkan portofolio, nanti juga mengumpulkan PPT untuk syarat UTS. Ya, dan ini dikumpulkan di akhir ini. UASnya nanti proyek test bed di sini harus mengumpulkan portofolio tugas akhir dengan cover daftar isi seluruh assignment yang tertera pada agreement dan kesimpulan. Ya, nanti kurang lebih begitu. Dibentuk dalam bentuk PDF ya nanti ya. File PDF ada keterangannya di sini. Silakan nanti dibaca. Nah, kurang lebih begitu untuk kontrak kuliahnya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan. Nah, ini Mister butuh sedikit apa ya namanya, nama dari kalian salah satu siapa yang mau jadi penanggung jawab kelasnya untuk menandatangani dari Pak Irwan ini, nggih. Ya, silakan nanti dibaca habis ini ya. Saya simpan dulu. Mungkin begitu saja terkait dengan paparan kontrak kuliah. Habis ini saya buatkan materi untuk pertemuan yang kedua, week 2 untuk materi dua hal ini ya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.